Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik karena keluar dari pernyataan daripada pendeta Insinyur Niko. Dia mengatakan bahwa bahasa roh itu dapat meningkatkan imunitas kita 35-40%. Sehingga seolah-olah bahwa bahasa roh itu dapat menangkal COVID-19. Dan hari ini kita akan kembali meninjaunya dan kita akan melihat apakah benar bahasa roh itu dapat meningkatkan imunitas kita 35-40% seperti yang dinyatakan oleh pendeta Insinyur Niko. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya akan mengajak saudara untuk kembali melihat statement yang dilakukan oleh beliau. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%, sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Saya melihatnya bahwa implementasi dari statement beliau ini adalah ngeri-ngeri sedap, gitu. Kenapa menjadi sebuah ngeri-ngeri sedap, saudara sekalian? Karena memang seolah-olah bahasa roh itu bisa dijadikan semacam multivitamin yang kompleks. Jadi di samping vitamin-vitamin yang lain, maka ada sebuah penambahan multivitamin yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah fungsi bahasa roh itu menjadi bertambah. Kalau kita tinjau dari sudut Alkitab, maka fungsi bahasa roh bertambah, yaitu fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jika memang kita tidak mudah terkena COVID-19, apakah kita bisa hidup sedikit bebas tanpa lagi memperhatikan kesehatan? Karena daya tahan tubuh meningkat 35-40%, saya rasa itu cukup kuat begitu ya, artinya cukup signifikan perkembangannya. Pertanyaannya berikutnya adalah, benarkah penelitian Oral Roberts University itu sangat valid secara medis? Apakah sudah muncul jurnal-jurnal ilmiah yang sungguh-sungguh melihat, mungkin tidak hanya satu jurnal, tetapi mungkin beberapa jurnal yang menyatakan bahwa orang yang berbahasa roh itu bisa meningkatkan imunitasnya dia. Dan bagaimana jika ada jemaat yang percaya pernyataan ini, tetapi tetap terkena COVID-19 padahal dia bisa berbahasa roh? Dan dari sini kita bisa melihat bahwa pernyataan dari pendeta Niko itu menjadi sangat kontroversi dan memiliki efek yang cukup luar biasa kalau itu hanya ditelan mentah-mentah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melihat dari sudut pandang Alkitabnya. Apakah benar bahasa roh itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita? Fakta yang akan saya ungkapkan untuk menyelidiki tentang bahasa roh ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 33. Kita akan melihat bagaimana fungsi bahasa roh itu di dalam ibadah ataupun dalam komunitas kekristenan mula-mula pada waktu itu. Dan dari sisi mana bahasa roh itu dapat kita lihat bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka saya memandang kita perlu sekali melihat dari perspektif Alkitab untuk memahami isu ini. Fungsi dari bahasa roh dan bernubuat dapat kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Paulus membandingkan antara karunia bahasa lidah dengan bernubuat. Ia lebih menyarankan untuk memiliki karunia bernubuat dalam konteks berjemaat. Mengapa? Bahasa roh tidak dipakai dalam berkomunikasi dengan manusia, melainkan komunikasi pribadi dengan Allah. Bahasa roh hanya membangun diri sendiri, bukan untuk jemaat. Bahasa roh perlu penerjemah supaya yang lain memahaminya. Jadi Paulus melihat bahwa karunia bahasa roh itu memang bukannya dilarang ataupun tidak berguna, tetapi sangat amat berguna dalam hubungan konteks pribadi dengan Tuhan. Dalam konteks berjemaat, ia memerlukan penterjemah untuk memahami yang diucapkan dalam bentuk bahasa roh tersebut.
Lalu apa artinya bernubuat dalam konteks teks ini? Ada dua pandangan mengenai hal ini. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa nubuat itu sebagai uraian firman Tuhan atau seperti khotbah. Jadi artinya karunia ini diberikan kepada para pengkhotbah. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa nubuat itu sebagai kata-kata yang membeberkan rahasia-rahasia kehidupan dan masa depan. Artinya semacam kemampuan meramal. Kelemahan dari penafsiran pertama atau pandangan yang pertama ini adalah Paulus itu menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang bisa memiliki karunia bernubuat. Jadi kita bisa bayangkan kalau dalam satu ibadah semuanya bernubuat, berkhotbah begitu kalau diartikan sebagai berkhotbah, maka kekacauan terjadi, saudara. Karena semuanya berkhotbah, tidak ada yang mendengarkan khotbah-khotbah tersebut. Sementara kelemahan pandangan yang kedua adalah kanon Alkitab sudah selesai, saya rasa. Kita tidak ada lagi penambahan kanon Alkitab, kitab-kitab yang baru. Jika memang karunia nubuat ini adalah untuk menyatakan mengungkapkan rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan seseorang ataupun dalam komunal, maka kita bisa kebayang banyak orang akan mengklaim penambahan-penambahan pewahyuan Tuhan dalam berbagai macam-macam bentuk. Sehingga kanon Alkitab bisa bertambah atau bisa berkurang karena nubuatan-nubuatan seseorang. Saya rasa mungkin salah contohnya adalah kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Banyak orang yang bernubuat tanggal sekian, tanggal sekian, dan tahun sekian. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan ia datang seperti pencuri, artinya kita tidak tahu kapan. Tetapi melalui statement, melalui klaim saya bernubuat karena saya melihat masa depan begini, maka seolah-olah kanon Alkitab itu menjadi kurang karena pernyataan tentang kapan Tuhan Yesus datang tidak ada dalam Alkitab. Fungsi dari karunia ini sebenarnya adalah penyampaian nasihat-nasihat firman Tuhan kepada jemaat dengan dampak membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi bernubuat itu adalah bagaimana nasihat diberikan kepada satu jemaat untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Yang pertama, menunjuk pada pembangunan kehidupan jemaat. Jelas, tidak ada tempat bagi nubuatan-nubuatan pribadi, pernyataan-pernyataan pribadi. Yang kedua, menunjuk pada fungsi supervisi seperti yang dilakukan Roh Kudus. Istilah yang digunakan ialah paraklesis, dekat dengan parakletos, yaitu roh penghibur. Yang ketiga, membawa dampak perbedaan ketakutan atau menenangkan orang yang sedang dalam tekanan hidup. Jadi fungsi daripada bernubuat ini adalah membangun, menasihati, dan menghibur jemaat. Permasalahan juga muncul di ayat yang kedua B. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Seolah-olah karunia bahasa roh itu menjadi istimewa, karena Tuhan menyampaikan segala rahasia melalui orang yang berbahasa roh. Sementara yang tidak berbahasa roh, seolah-olah tidak dikaruniakan, tidak menyampaikan, memahami rahasia Tuhan. Tidak mengherankan, saudara sekalian, muncul berbagai macam klaim yang kita pernah dengar ataupun kita sering dengar, seperti Tuhan berkata kepada saya, Tuhan Yesus berpesan melalui saya, nanti akan ada ini dan itu, hari kiamat tanggal sekian, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menegur Anda melalui saya, begini. Nah, saudara sekalian, memang disinilah kelemahannya. Ketika orang berbahasa roh, maka ada semacam hak istimewa khusus untuk menyampaikan rahasia-rahasia Allah, karena dia menyampaikan klaimnya dengan kebenaran bahwa saya bisa berbahasa roh, saya bisa berbicara langsung dengan Tuhan, sehingga saya bisa mengklaim sesuatu. Di sini yang merupakan letak berbahayanya daripada berbahasa roh. Tentunya bagi saya hal ini kurang tepat. Yang pertama, tidak ada dalam catatan perjanjian lama bahwa Tuhan menyampaikan pesannya kepada para nabi melalui bahasa roh atau lidah.
Demikian halnya dalam Perjanjian Baru. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus secara langsung, catatan Kisah Rasul tidak mencatat adanya mengindikasikan penggunaan bahasa roh, memakai bahasa biasa, begitu saudara. Padahal Paulus berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab telah menjadi kanon dan lengkap, kecuali tidak terima pengkanonan Alkitab ya saudara. Sehingga kita mempercayai bahwa pengenalan kepada Tuhan, pertumbuhan iman, dan lain-lain adalah cukup melalui Alkitab. Saya rasa Alkitab sangat lengkap untuk menyatakan berbagai macam hal, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia, jika kita membaca dan melakukan firman Tuhan dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Kata misteri di ayat yang kedua bukan berbicara tentang masa depan atau ramalan, namun menunjuk ketidakmengertian antara orang berbahasa lidah dan yang mendengar. Oleh karena itu, Paulus menasihati supaya bahasa lidah itu perlu diterjemahkan atau hanya untuk konsumsi pribadi. Paulus bisa melihat di sini betapa bahayanya orang itu menggunakan bahasa roh untuk kepentingan pribadinya yang disampaikan kepada jemaat. Nah, di sini berbahaya karena boleh dibilang yang berbahasa roh itu juga mungkin yang memahami apa yang dia terima dari Tuhan. Tetapi bisa jadi itu tidak tepat karena itu hanya untuk konsumsi pribadinya. Ini Paulus memperhatikan, melihat hal ini supaya jemaat Korintus memperhatikan hal-hal yang demikian. Di ayat 6 sampai dengan 12, Paulus menjelaskan tentang analogi kejelasan bahasa roh. Jadi, ada analoginya ketika kita menggunakan bahasa roh. Apa fungsinya? Apakah kejelasannya? Pertama, analogi penyataan dan pengajaran yang tidak dapat dipahami oleh jemaat. Maka ketika orang berbahasa roh, dan orang yang mendengarkannya tidak mengerti, ini sama saja dengan kita mengajar kepada jemaat, dan jemaat tidak mengerti apapun, apa yang kita ajarkan. Kedua, Paulus menggunakan analogi suara musik. Suara musik sana sini, kayak dengungan begitu. Orang tidak dapat membedakan ini jenis suara musik apa yang dimainkan. Dan orang juga tidak dapat mendengarkan dengan jelas nada apa yang dimainkan. Jadi ketika berbahasa roh itu tidak menjadi berguna, itu seperti suara musik yang kacau balau, nada yang kacau balau. Sehingga yang mendengarkan kebingungan, ini suara musik apa, nadanya dari mana, dan lain sebagainya. Boleh tentu bisa seperti false begitu saudara ya. Nah ini Paulus menganalogikan dari kedua hal. Analogi ketiga adalah bahasa. Sekalipun banyak bahasa di dunia ini, tetapi tidak ada yang sama begitu ya. Jadi uh, dengan berbagai macam bahasa, tapi nggak ada yang sama dan nggak ada yang ngerti ketika orang itu berbahasa roh. Kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 2 tentang peristiwa Pentakosta, berbeda sekali. Murid-murid itu berbahasa roh, tetapi bahasa roh yang dia gunakan, yang terjadi adalah orang Arab mendengarkan bahasanya, padahal murid-murid itu mungkin berbahasa orang Galilea. Sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan oleh para murid-murid pada waktu itu. Nah, di sini maksudnya Paulus adalah tidak terkoneksi bahasa yang dipakai oleh bahasa roh dengan orang-orang yang mendengarkannya. Maka efek dari ketidakgunaan bahasa roh tersebut dalam sebuah jemaat ataupun ibadah, orang yang berbahasa roh akan merasa sendirian. Begitu juga dengan yang mendengarkannya akan merasa aneh yang terjadi. Kembali lagi, penekanan Paulus pada bagian ini adalah jika tidak berguna untuk membangun jemaat, maka karunia-karunia tersebut janganlah dikejar. Karena sama sekali tidak bisa membangun jemaat kita di tempat kita masing-masing.
ayat 13 sampai dengan 19, Paulus menekankan keseimbangan antara roh dan akal budi. Begitu, ini harus balance bagi Paulus. Jangan salah satunya menjadi lebih tinggi satu dengan yang lainnya. Paulus bukan mengkritik atau melarang penggunaan bahasa roh, namun harus ada beberapa hal yang diperhatikan jika dipergunakan di dalam konteks ibadah. Jadi penggunaan bahasa roh dalam konteks pribadi dengan Tuhan is okay, tidak menjadi masalah. Tetapi jika itu digunakan dalam komunal ataupun dalam ibadah, ini banyak hal yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah harus ada penterjemah. Saya rasa sudah beberapa kali Paulus menekankan hal ini. Harus ada penterjemah. Kalau memang tidak ada, minta kepada Tuhan supaya ada yang bisa menerjemahkannya. Yang kedua, baik itu berdoa dan memuji maupun mengucapkan syukur, itu harus dipahami. Kalau memang ketika berbahasa roh, seseorang itu memuji dan juga menyembah Tuhan ataupun mengucapkan syukur, maka itu harus dipahami sebab orang lain tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Bahkan orang lain bisa mencurigai, ini kamu memuji Tuhan atau sedang menghujat Tuhan. Kalau kamu bersyukur, kok saya tidak merasakan syukurnya itu? Maka memang harus amat sangat dipahami. Yang ketiga adalah, Paulus memberikan contoh kepada dirinya, bahwa walaupun ia sangat baik berbahasa roh, namun ia lebih memilih menggunakan bahasa biasa, supaya dapat mengajar jemaat dan mereka mengerti. Jadi, pilihan bagi Paulus. Artinya bahwa jemaat Korintus harus bisa membedakan penggunaan bahasa roh untuk pribadi dan yang untuk jemaat. Kalau ini tidak bisa dibedakan, semuanya dihantam kromo begitu kalau orang bilang, maka bisa terjadi kekacauan dalam sebuah ibadah di dalam kehidupan kita berjemaat. Pada bagian ini, kita akan melihat bahwa fungsi bahasa roh itu adalah untuk yang tidak percaya. Nah, kita akan melihat maksudnya daripada untuk yang tidak percaya ini. Pertama, bahwa Paulus itu menyatakan bahwa kalian ini masih sangat anak-anak, hai jemaat Korintus. Artinya, tidak mengalami perkembangan ataupun perubahan dari segi kerohanian. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tentang bahasa roh ini, Paulus sampai membangun argumentasinya dengan mengutip Yesaya 28 ayat 11 sampai dengan 12. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Kutipan Paulus ini menguatkan argumentasinya tentang penggunaan bahasa roh yang tidak dapat dipahami. Akibatnya adalah tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Bagi Paulus, hal ini sangat berbahaya. Mengapa? Dalam kerangka ini, di ayat ke-22, Paulus menyebut orang yang berbahasa roh, tetapi kita tidak mengerti, tidak dapat pahami, akan mengakibatkan orang tidak bertumbuh di dalam iman. Hal ini juga berhubungan dengan ayat yang ke-23, bahwa kesia-siaan yang berbahasa roh yang tidak dapat dipahami, tidak akan berdampak kepada penginjilan. Sehingga orang yang belum percaya ketika orang mendengarkan orang berbahasa roh, wah, tidak menganggap itu hal yang baik karena dia tidak mengerti apa yang dia sedang ucapkan. Berbeda dengan bernubuat yang dapat dipahami sehingga orang tidak percaya dapat merasakan kehadiran Tuhan karena dia memahami apa yang diucapkan. Jadi dampaknya luar biasa. Ketika bahasa roh itu tidak dapat dimengerti, akan berdampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Paulus menginginkan jemaat Korintus memperhatikan efeknya ketika orang berbahasa roh yang tidak dapat dipahami,
dengan orang yang bernubuat yang dapat dipahami. Di ayat 26 sampai dengan 33, Paulus menjelaskan tentang tata aturan karunia. Artinya dia memberikan regulasi bagi orang yang berbahasa roh. Setiap orang dapat mengambil bagiannya masing-masing, artinya masing-masing memiliki karunia dan tujuannya. Semua karunia yang Tuhan berikan harus memiliki satu tujuan bagi Paulus, yaitu membangun jemaat, baik itu bernubuat, berbahasa roh, dan lain sebagainya. Karunia yang diberikan oleh Tuhan, itu harus sungguh-sungguh untuk bisa membangun jemaat. Jika ada yang berbahasa roh, maka harus ada yang menerjemahkan. Dan dalam penyampaiannya tidak berbarengan. Atau boleh dibilang satu persatu, ataupun diatur sedemikian rupa. Sehingga bisa diterjemahkan dengan sangat baik. Namun jika tidak ada yang dapat menerjemahkan, maka lebih baik berdiam diri saja. Jadi Paulus melihat karunia-karunia ini juga harus dimanajemen sedemikian rupa. Supaya semuanya teratur dan sangat baik. Demikian halnya dengan bernubuat. Harus ada interaksi yang bergantian satu dengan yang lain, tidak secara bersama-sama, sehingga dapat membuat kekacauan. Jadi orang yang bernubuat menyampaikan sesuatu, maka itu harus benar-benar diatur sedemikian rupa, tidak juga bersama-samaan. Harus ada kontrol diri, berdiam diri, dan saling belajar satu dengan yang lain. Jadi yang satunya bernubuat, yang satu mendengarkan dan mengkoreksi. Sehingga ini bisa menjadi kontrol yang sangat baik dalam ketika orang menyampaikan nubuatannya. Ayat 33 menekankan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sehingga segala sesuatunya itu boleh berjalan dengan sangat teratur. Intinya adalah, Tuhan tidak menghendaki kekacauan di dalam ibadah. Baik yang bernubuat, baik yang berbahasa roh, baik yang karunia yang lain, itu semua tidak menimbulkan kekacauan. Artinya kekacauan itu bisa tidak dipahami, menimbulkan salah paham, lalu kemudian ketidakteraturan, dan lain sebagainya. Jadi, Paulus menekankan, karunia-karunia yang diberikan kepada Tuhan, itu adalah untuk membangun jemaat, dan juga menjadi keteraturan dalam ibadah maupun dalam komunitas jemaat. Kita sampai ke dalam kesimpulan. Mungkin dengan berbahasa roh, seseorang menjadi bersukacita, sehingga imunitasnya bagus. Tetapi karena ia bersukacita. Saya rasa karena bahasa roh ini lebih menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan, maka saya yakin di tengah pandemik COVID-19 ini, orang akan memiliki hubungan relasi dengan Tuhan lebih intim ketika dia berbahasa roh, sehingga menimbulkan hati yang bersukacita. Hati yang gembira adalah obat, sehingga menimbulkan imunitas. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh pendeta Insinyur Niko, saya tidak tahu. Apakah ini yang dimaksudkan oleh beliau. Tapi dari penjelasan 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 33, terlihat bahwa karunia bahasa roh bukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saya tidak melihat ada aspek-aspek ini dalam penjelasan Paulus ketika dia menjelaskan tentang bahasa roh. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah mungkin Tuhan menyuruh seseorang agar berjemaat berbahasa roh supaya imunitas tubuhnya meningkat sehingga tidak mudah terkena COVID-19? Maka ini boleh dibilang menjadi kehati-hatian kita. Jika fungsi daripada bahasa roh tidak ada untuk meningkatkan imunitas, lalu apakah mungkin Tuhan itu menyuruh seseorang untuk berbahasa roh, lalu fungsinya adalah meningkatkan imunitas tubuh? Atau dengan kata lain, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa jika ada orang yang merasa mendapatkan wahyu Tuhan lah, bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan menyuruh saya menyampaikan dan lain sebagainya, saya rasa kita perlu juga kehati-hatian. Artinya,
hendaklah kita menyelidikinya dan mengujinya dengan menggunakan Alkitab. Jadi saudara sekalian, statement-statement demikian harus kita uji dengan baik-baik. Dan alat uji yang sangat baik bagi saya adalah Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jika memang itu tidak tepat, maka seperti Paulus, jangan indahkan, jangan dengarkan, atau abaikan saja. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagi saya, dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, marilah kita sungguh-sungguh jadikan momen ini semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji-janji Tuhan, itu akan tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.